Cerita ini bukan berasal dari satu orang saja. Ada beberapa warga yang mengalami hal serupa, di waktu yang berbeda, tapi di tempat yang sama. Sebuah rumah kontrakan tua di pinggir desa. Letaknya dekat kebun bambu dan sungai kecil. Rumah itu sudah lama kosong, tapi lampunya sering terlihat menyala di malam hari. Awalnya, warga mengira itu cuma kesalahan mata. Sampai akhirnya, suara itu terdengar jelas. Suara perempuan tertawa pelan, lalu menangis. Beberapa malam berikutnya, gangguan makin sering. Sari mulai sulit tidur. Setiap menjelang subuh, selalu ada suara menangis pelan dari arah kebun. Kadang disusul bau anyir yang aneh, seperti bau bunga bercampur tanah basah. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Saat Rian ke dapur untuk minum, ia melihat sesuatu lewat jendela belakang. Awalnya ia kira bayangan pohon pisang yang tertiup angin. Tapi bayangan itu berhenti. Rian melihat jelas, ada rambut panjang hitam menjuntai, menutupi wajah, berdiri tepat di luar jendela. Tubuhnya tidak terlihat jelas, tapi rambut itu hampir menyentuh tanah. Rian membeku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Saat ia berani mendekat dan menyalakan lampu luar, sosok itu sudah tidak ada. Namun di tanah basah belakang rumah, terlihat bekas telapak kaki kecil mengarah ke kebun bambu. Sejak malam itu, Sari mulai sakit-sakitan. Badannya lemas, sering mimpi buruk, dan selalu bermimpi ada perempuan berdiri di ujung tempat tidur sambil tertawa. Warga sekitar yang mendengar cerita mereka mulai saling pandang, karena cerita itu pernah terjadi sebelumnya. Keesokan paginya, Rian memberanikan diri bertanya ke warga sekitar. Ia mendatangi Pak Darto, tetangga paling tua yang rumahnya tak jauh dari kebun bambu. Awalnya Pak Darto enggan bicara, tapi setelah Rian menceritakan tentang suara tangis dan sosok berambut panjang, wajah Pak Darto langsung berubah. Ia hanya berkata pelan, "Berarti dia muncul lagi." Dari cerita Pak Darto, dulu sekitar belasan tahun lalu, pernah ada seorang perempuan hamil yang tinggal sendirian di kontrakan itu. Suaminya merantau dan tidak pernah kembali. Perempuan itu meninggal secara tidak wajar, ditemukan di dekat kebun bambu dalam keadaan mengenaskan. Warga tidak banyak bertanya, dan kasus itu perlahan ditutup. Sejak saat itu, rumah sering kosong. Setiap ada yang menempati, tidak pernah bertahan lama. Pak Darto menegaskan satu hal, kuntilanak itu nggak ganggu sembarangan. Biasanya kalau ada yang lemah atau ada perempuan yang sering sendirian. Rian langsung teringat Sari. Malam itu Rian berniat mengajak Sari menginap di rumah mertuanya. Namun entah kenapa, menjelang maghrib, Sari tiba-tiba demam tinggi dan tidak bisa bangun. Sekitar pukul 2 dini hari, listrik rumah padam. Hanya suara jangkrik dan angin dari kebun bambu yang terdengar jelas. Tiba-tiba, tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, seolah kaki menyentuh tanah basah. Rian mengintip dari pintu kamar. Di sana, berdiri sesosok perempuan berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya terlihat melayang sedikit di atas lantai. Yang membuat Rian gemetar, sosok itu menghadap ke kamar Sari. Tawa itu berubah menjadi tangisan keras. Rian berteriak memanggil Sari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Saat ia memejamkan mata dan membaca doa sekuat yang ia bisa, suara itu perlahan menghilang. Lampu menyala kembali. Di beskang rumah, kebun bambu bergoyang hebat, padahal angin sedang tenang. Pagi harinya, Sari langsung dibawa ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, kontrakan tersebut tidak pernah ditempati lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga sepakat menutup akses ke kebun bambu. Rumah kontrakan dibiarkan kosong, tanpa lampu, tanpa penghuni. Namun sampai sekarang, masih ada warga yang mengaku mendengar tangisan perempuan di malam tertentu, terutama menjelang subuh. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat kosong benar-benar kosong. Ada cerita lama yang belum selesai, ada luka yang belum diterima. Dan kadang, makhluk seperti kuntilanak bukan sekadar ingin menakuti, tapi hanya ingin diingat bahwa ia pernah ada. Kalau menurut kalian,
Apakah sosok itu hanya arwah penasaran atau ada rahasia lain yang sengaja disembunyikan warga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap cerita selalu punya sisi yang tidak pernah diceritakan. SDB ART AI